Salam kasih, hai saudara yang diberkati Tuhan Yesus. Saat ini kita akan bersama-sama belajar lagi Injil Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Sebagai pembacaan, warga gereja masih Injil di Minahasa mulai tanggal 1 sampai 7 Oktober 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari berdoa. Ya Tuhan, nyatakanlah isi hatimu, nyatakanlah suaramu, agar kami memahami apa kehendak-Mu dan apa yang harus kami lakukan untuk kami melanjutkan kehidupan ini. Oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, pembacaan dan perenungan firman ini diserahkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Orang Samaria yang Murah Hati. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian."
Wujudkan belas kasihan adalah tema perenungan khotbah warga Gemim di minggu berjalan ini. Belas kasihan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya kemurahan hati, perasaan sayang, dan simpati. Saudara, Bapak, Ibu, anak-anak, pemuda, remaja, orang tua lanjut usia. Sayangkah bapak-bapak kepada istri? Sayangkah ibu-ibu kepada suami? Sayangkah anak-anak kepada orang tua? Sebaliknya orang tua, apakah benar-benar sayang atau berbelas kasihan kepada anak-anaknya? Firman Tuhan ini diawali dengan pertanyaan ahli Taurat. Kata ahli berarti ia adalah seorang yang pakar, berpendidikan, tetapi juga intelek. Di ayat 25, ahli Taurat ini bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Kalau bahasa Manado katakan versi Manado, Tuhan, belas kasihan, perasaan sayang seperti apakah yang harus kita memiliki supaya kita selamat, masuk surga, dan hidup kekal? Jemaat, pertanyaan ini menjadi penting untuk kita menemukan jawabannya lewat perenungan Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat 37. Dan pertanyaan ini dijawab, direspons oleh Yesus dengan perumpamaan. Ada 3 orang yang Yesus sebutkan, yaitu imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Mari kita mengenal kembali imam yang pertama. Bilangan pasal 18 ayat 20 sampai ayat 32 menjelaskan bahwa imam itu berasal dari keturunan Harun, saudara Musa. Harun, Musa, dan Miriam adalah suku Lewi. Namun untuk menjadi imam itu dikhususkan keturunan Harun. Imam ini paham tentang hukum Taurat, bahwa menyentuh jenazah atau darah orang yang terluka akan membuatnya najis. Dan jika ia najis, ia harus melakukan upacara pentahiran dulu sebelum bertugas di bait Allah. Saudara, imam tugasnya adalah mempersembahkan korban kepada Allah, korban umat, dan karena itu imam adalah orang yang berdiri di hadapan Tuhan Allah atas nama umat. Sebaliknya nabi adalah orang yang berdiri di hadapan umat atas nama Allah. Dan bagi gereja Masih Injili di Minahasa, imam atau nabi itu disebut dengan pelayan khusus. Pelayan khusus, pendeta, penatua, diaken, guru agama menjalankan tugas sebagai seorang nabi, tetapi juga imam yang memberitakan suara kenabian. Yang kedua, orang Lewi. Tugas mereka adalah membantu para imam untuk menjalankan tugas di bait Allah. Dan karena itu mereka juga tidak boleh bertugas dalam keadaan najis. 1 Tawarik
16 ayat 4 sampai ayat 27. Mereka adalah pelayan di hadapan tabut Tuhan. Tabut itu berisi 2 loh batu yang bertuliskan 10 perintah, dan loh batu ini diserahkan oleh Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Orang Lewi juga menyanyikan syukur. Mereka memainkan gambus dan kecapi, caracap, dan meniup nafiri. Dan di gereja kita, orang Lewi itu adalah kostor, pegawai gereja, kantoria, pemain keyboard, operator multimedia, tetapi juga komisi-komisi kerja seperti komisi diakonia, komisi kesenian, komisi doa dan penginjilan, dan juga komisi-komisi lainnya. Dan merekalah orang-orang Lewi. Yang ketiga adalah orang Samaria. Orang Samaria adalah saudara dari orang Yahudi. Sebab sesudah pemerintahan Raja Salomo, Israel terpecah dua. Israel Selatan, ibu kota Yerusalem, dengan 2 suku, suku Yehuda dan Benyamin, dan karena itu mereka disebut orang Yahudi. Dan Israel Utara dengan 10 suku, ibu kotanya di Samaria. Dan orang Samaria ini mereka beribadah di Gunung Gerizim, bukan di Bukit Sion. Mereka punya imam sendiri, punya hukum Taurat versi sendiri, dan karena itu mereka dibenci oleh orang-orang Yahudi. Yohanes pasal 4 ayat 9, ketika Yesus meminta air pada perempuan Samaria, perempuan itu berkata, layakkah orang Yahudi meminta air kepada orang Samaria? Tetapi saudara, hari ini kita melihat bahwa dari imam dan Lewi justru orang Samaria ini yang memiliki belas kasihan. Dicatat di ayat 34 dan ayat 35. Ada 6 hal yang ia lakukan. Ketika ada seseorang yang dirampok dalam perjalanan dari Yerusalem menuju ke Yeriko, ia ditinggal setengah mati setelah dipukuli. Dan ketika imam tapi juga orang Lewi justru berjalan melewatinya, orang Samaria ini menolongnya. Dan 6 hal yang dilakukan oleh orang Samaria sebagai wujud ia memiliki hati yang berbelas kasihan. Yang pertama, ia membalut luka-lukanya. Ayat 34. Yang kedua, menyirami luka dengan minyak dan anggur. Ayat 34. Yang ketiga, menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya. Ayat 34. Yang keempat, membawanya ke tempat penginapan. Ayat 34. Yang kelima, merawatnya. Ayat 34. Dan yang keenam, menyerahkan 2 dinar ke pemilik penginapan. Ayat 35. Saudara, Matius pasal 20 ayat 2 mencatat bahwa 1 dinar adalah upah harian pada waktu itu. Dan jika 2 dinar, berarti orang Samaria ini menyerahkan upah harian 2 hari kepada pemilik penginapan untuk merawat orang itu. 6 poin ini adalah bentuk kemurahan hati, bentuk perasaan sayang dan simpati, bentuk belas kasihan. Tentu kita bertanya, apa bedanya dengan mereka yang tidak percaya? Di luar sana juga banyak sekali orang-orang yang berbelas kasihan dan yang murah hati. Jawabannya iya, banyak. Mari kita lihat komunitas LGBT, lesbi, tetapi juga gay, biseksual, dan homo. Mereka orang-orang baik. Mereka orang-orang yang penuh belas kasihan. Mereka bukan orang jahat. Para koruptor,
Mereka juga orang-orang baik. Dalam hal berbelas kasihan justru mereka begitu sosial untuk memberikan bantuan-bantuan, bahkan juga mungkin di dalam gereja. Lalu apa bedanya, saudara? Jawabnya sangat berbeda jauh. Perbedaannya bisa kita lihat yang pertama dari imam dan orang Lewi ketika mereka begitu taat pada aturan agama dan mereka menyadari bahwa ketika mereka berbelas kasihan itu karena pahala, karena pamrih. Bahwa mereka akan menolong dengan harapan mereka juga akan ditolong. Mereka mengharapkan pahala. Tetapi dari orang Samaria kita belajar bahwa berbelas kasihan itu adalah berbelas kasihan tanpa syarat, tanpa pamrih, belas kasihan yang tulus. Dan itulah yang disebutkan dengan salib. Ayat 27 firman-Nya berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, salib adalah kasih agape. Salib adalah kasih walaupun. Salib adalah kasih tanpa syarat. Kita berdosa, kita tidak layak, tetapi Tuhan mengasihi kita dan tidak melihat segala dosa-dosa kita. Ia rela disalib agar kita boleh menikmati keselamatan itu. Maka hari ini, mari kita belajar bahwa ketika kita berbelas kasihan, kita bermurah hati, kita menolong orang, itu karena kita sudah ditolong duluan oleh Tuhan. Tuhan Yesus telah lebih dahulu berbelas kasihan kepada kita. Ia telah terlebih dahulu bermurah hati kepada kita. Dengan begitu banyak anugerah dan berkat yang Ia berikan kepada kita. Maka ketika kita berbelas kasihan kepada orang lain, kita melakukannya dengan tulus dan tanpa syarat. Itulah salib, yaitu kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Maka di ayat 28, Tuhan pun menjawab pertanyaan ahli Taurat, bahwa jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berbelas kasihanlah, hidupilah imanmu, wujudkanlah kemurahan hati, seperti halnya orang Samaria. Berbuatlah firman Tuhan ini, maka kita akan hidup. Dan kita pun akan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Demikian perenungan firman Tuhan. Kiranya saudara diberkati. Damai di hati. Shalom.